Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurdini Tilova dan teman-teman yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Ahyarudin, Angginopita Firmansyah, Arofa Julia Palka, dan Arum Nur Pertiwi. Dan selama beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang penanaman modal asing. Berikut presentasi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi asing. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal asing adalah penanaman modal di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik yang memanfaatkan penuh modal asing maupun mereka yang bekerja sama dengan investor domestik. Sedangkan modal asing adalah alat pembayar luar negeri yang tidak berasal dari kekayaan devisa Indonesia, termasuk alat-alat perusahaan dan penemuan baru milik orang asing yang diimpor. Penanaman modal asing dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi asing langsung dan tidak langsung. Investasi asing langsung adalah investasi langsung dengan mendirikan perusahaan di industri atau sektor bisnis tertentu seperti pertambangan, real estate, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan investasi asing tidak langsung dilakukan dalam bentuk saham perusahaan, obligasi sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pemerintah atau SAN. Ciri-ciri perbedaan investasi asing langsung dan tidak langsung. Investasi asing langsung bisa disebut dengan direct investment. Ciri-cirinya yaitu investasi dengan uang atau perlengkapan, mendirikan perusahaan dikendalikan sebagian atau keseluruhan pemilik, investasi tidak dapat ditarik setiap saat, membutuhkan kehadiran secara fisik, undang-undang penanaman modal, dan pengelola BKPM. Sementara investasi tidak langsung bisa disebut dengan indirect investment. Ciri-cirinya yaitu investasi dengan membeli saham, tidak perlu mendirikan perusahaan, adanya pemisahan pemilik dan manajemen, investasi dapat ditarik setiap saat, tidak perlu hadir secara fisik, UUPM, dan pengelola Bapepam dan LK. Bentuk kerjasama dan bidang usaha investasi asing. A. Bentuk kerjasama investasi asing. Bentuk kerjasama bisnis antara warga negara Indonesia dan orang asing yang berbasis di Indonesia tergantung pada seberapa banyak bisnis yang mereka lakukan. Jika pendirian perusahaan membutuhkan modal besar, maka orang asing dan warga negara akan melakukan investasi asing. B. Bidang usaha investasi asing. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia adalah dengan memberikan keleluasaan bagi para investor untuk menentukan bidang-bidang usaha investasi yang diminati. Prosedur penanaman modal asing dan masalah yang dihadapi. Aturan prosedur untuk investasi asing di Indonesia telah berkembang sangat dinamis sejak restrukturasi pada tahun 1999, terutama setelah diperkenalkannya otonomi daerah. Penanaman modal asing berperan penting baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Penanaman modal asing memegang peran penting dalam peningkatan devisa suatu negara. Strategi-strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya tarik para investor. 1. Mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. 2. Pemerintahan menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. 3. Pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia. A. Kebijakan umum penanaman modal, yaitu A. Memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. B. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha,
bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. D. Kebijakan dasar dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal. Bentuk-bentuk badan usaha. Ada beberapa bentuk badan usaha di Indonesia menurut Zainuddin Ali yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana, yaitu pemiliknya mempunyai tanggung jawab penuh atas usahanya sama dengan kekayaan pribadinya. 2. Badan usaha berbentuk perserikatan. Ada dua tipe umum dikenal, yaitu perserikatan berbentuk firma dan persekutuan komanditer atau CV. 3. Badan usaha berbentuk perseroan. A. Perseroan terbatas. B. Badan usaha milik negara atau BUMN. C. Perusahaan patungan berbentuk penanaman modal asing dalam perundang-undangan. Berbentuk perusahaan patungan harus berbentuk perseroan terbatas. D. Cabang, perwakilan, dan agen dari perusahaan-perusahaan asing. C. Aspek kelembagaan. Lembaga atau instansi yang terkait dengan kegiatan investasi menurut Anna Rokamatusadiyah dan Suratman antara lain: 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. BKPM adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD. BKPMD dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada gubernur kepala daerah tingkat 1. Setiap BKPMD bertugas untuk membantu calon investor atau memperoleh izin-izin setempat. 3. Departemen Teknis terkait. Beberapa instansi lainnya yang terkait dengan penanganan dan pelayanan investasi untuk sektor-sektor tertentu. Hukum dan kebijakan pokok di bidang penanaman modal di Indonesia. 1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal. 2. Membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing. 3. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan. 4. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan. 5. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. 6. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan haki atau hak atas kekayaan intelektual. 7. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar. 8. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Mekanisme penanaman modal. Mekanisme atau tata cara penanaman modal diatur oleh Keputusan Menteri Investasi atau Kepala BKPM nomor 38/SK71999 tanggal 6 Oktober 1999. Pengertian yang berlaku menurut ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut. Permohonan penanaman modal BAM adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA, serta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru. Perlindungan hukum terhadap kegiatan penanaman modal. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap investor asing atau berbagai risiko termasuk risiko non-komersil dalam penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan undang-undang tersebut, antara lain melalui pengaturan hak investor asing terkait dengan beberapa hal atau pasal 6 sampai dengan pasal 9, yaitu adanya jaminan perlakuan yang sama bagi semua investor serta jaminan atas tindakan nasionalisasi dan tindakan-tindakan pengambil alihan lainnya. Selain itu, jaminan untuk melakukan pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing untuk modal.
keuntungan, dan beberapa hal lainnya. Adapun perlindungan dalam hukum internasional yakni perlindungan atas resiko. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin bersih-bersih pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih, maaf jika presentasinya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.